Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas MN22E. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh inovasi pemasaran dan dampak konsumen pada minuman with drink. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Kurnia sebagai moderator dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Dela Safira, Nanda Fitria Saputri, dan Nova Rizky Asifah. Selanjutnya untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya. Latar belakang, PT Rongsiang Internasional didirikan pada tahun 2022 dan telah menjadi salah satu pemimpin di industri minuman Indonesia. We Drink terus mengembangkan portofolio produk yang memenuhi beragam selera konsumen dengan fokus pada inovasi dan kualitas produk. Selain itu, PT Rongsiang Internasional menekankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif lingkungan dan sosial, menggabungkan kualitas produk tertinggi, inovasi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Widrink tetap menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dan terus berkembang menjadi merek minuman yang memimpin pasar. Analisis keadaan dan kondisi perusahaan. Widrink merupakan perusahaan es krim asal Cina yang berdiri di Indonesia di bawah naungan PT Rongsiang Internasional Indonesia. Datang pada September 2022, Widrink dengan pesat berkembang dan menjamur di kota-kota besar se-Indonesia. Hingga kini terhitung brand telah memiliki sekitar 350 outlet aktif di seluruh Indonesia. Widrink memiliki tujuan untuk memperluas bisnis dan menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai negara. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dengan manajemen yang kompeten di bidangnya. Perusahaannya juga sistem pasokan logistik modern yang lengkap, serta manajemen pemasaran dan periklanan yang komprehensif untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memasarkan produk secara global. Filosofi usaha. Widri memiliki filosofi yaitu kualitas tinggi. Widri berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas kepada pelanggan. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku dengan kualitas terbaik, proses produksi yang cermat, dan kontrol kualitas ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas tinggi. Hal ini dapat mencakup praktik produksi ramah lingkungan, penggunaan bahan daur ulang, dan partisipasi dalam inisiatif lingkungan untuk melindungi alam. Filosofi dapat tercermin dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas produk, layanan pelanggan yang responsif, dan kebijakan yang mengutamakan pelanggan positif bagi konsumen. Logo usaha. Sejarah terbentuknya logo Widrink ini yaitu diambil dari bentuk biji kopi mewakili produk utama dari Widrink yaitu kopi Arabica yang 100% asli tanah air. Untuk membantu para petani lokal Indonesia, daun mewakili hutan yang mewakili harapan untuk tumbuh cepat, tinggi, kuat, serta maupun memberikan manfaat dan menghidupi sekitarnya. Dan squircle kombinasi persegi dan lingkaran mewakili fleksibilitas dalam bekerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga logo Widri menggambarkan perusahaan yang berfokus pada kualitas, kebersihan, dan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nanda Fitria Saputri. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan yang muncul pada usaha Widrink. Pertama yaitu banyaknya pesaing atau persaingan bisnis yang sangat ketat. Persaingan dalam bisnis ini sangat ketat, terlebih jika tempat usahanya berada di lokasi yang sama, memiliki menu yang serupa. Keberadaan pesaing wajib diperhatikan untuk meningkatkan usaha, baik dari segi pelayanan, variasi menu, harga jual, dan kebersihan dan cara promosi. Yang kedua yaitu dari waralaba. Widrink memiliki program waralaba yang memungkinkan tuk-tuk independen menggunakan logo merek dagang bisnisnya untuk memperoleh hak waralaba, hak penggunaan merek dagang, dan hak penggunaan aset. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari Widrink sendiri. Visi dari Widrink itu PT
PT Runkian Internasional menjadi perusahaan minuman yang terus berkembang dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, inovatif, dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Misi Widring sendiri yaitu mengutamakan pelayanan pelanggan, berpusat pada mitra dan konsumen, beroperasi dengan integritas, dan melayani dengan tulus, serta menghadirkan kegembiraan bagi konsumen. Tujuan dari Widring terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan dalam jangka panjangnya yaitu mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Tujuan jangka menengahnya yaitu meningkatkan jaringan gerai, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan promosi pemasaran. Selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek, untuk meningkatkan keuntungan dengan cara meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan strategi pemasaran yang efektif. Berikutnya yaitu sasaran. Sasaran dari Widring itu sasaran pasarnya mulai dari usia 5-20 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, kalangan anak kecil, pelajar, kalangan remaja, dan kalangan dewasa. Widring ini juga dapat dinikmati dengan range harga mulai dari 8.000. Sasaran pemasaran Widring yaitu menggunakan endorsement influencer atau selebriti terkenal. Selanjutnya memanfaatkan media sosial, menciptakan packaging yang menarik, mengedepankan inovasi produk terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan konsumen pasar yang beragam. Selanjutnya itu IFAS atau Internal Factor Analysis Summary berupa strength atau kekuatan. Kekuatan dari Widring itu dapat dilihat dari produk, harga, promosi, dan lokasi. Kekuatan Widring pertama dari produk yaitu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, menawarkan berbagai pilihan rasa dan jenis minuman, terus berinovasi, dan desain kemasan yang modern dan menarik. Harga menawarkan harga yang bersaing dengan produk, menyediakan diskon dan penawaran khusus secara rutin, menyediakan berbagai ukuran dan paket produk, dan informasi harga yang jelas dan transparan. Kekuatan dari Widring sendiri dari promosi yaitu aktif di berbagai platform media sosial, seperti IG, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, mengadakan acara dan aktivitas merek yang melibatkan konsumen. Dan yang keempat yaitu membangun program loyalitas yang memberikan reward kepada pelanggan setia, mendorong repeat purchase. Kekuatan lokasi pada Widring yaitu pertama tersedia di berbagai lokasi yang memudahkan mendapatkan produk, kedua menjalin kemitraan dengan berbagai retailer, yang ketiga memiliki gerai atau titik penjualan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau dan ramai dikunjungi. Dan yang terakhir yaitu memastikan distribusi produk yang cepat dan efisien. Baik, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Ada produk. Yang pertama, keterbatasan ketahanan produk apabila disimpan di suhu ruangan. Kemudian yang kedua, menu yang dapat ditiru, produk yang bukan makanan pokok. Kemudian yang ketiga, produk yang tergantung musim jika Widring mengalami keterbatasan pasokan bahan baku atau kesulitan mempertahankan kualitas bahan baku, ini dapat mempengaruhi konsistensi produk. Selanjutnya ada harga. Yang pertama, harga untuk minuman ukuran besar juga bisa dikatakan cukup mahal untuk target pasar pelajar. Yang kedua, tidak meratanya informasi tentang diskon. Dan yang ketiga, ukuran yang bervariasi dapat membuat konsumen bingung dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama, tidak semua masyarakat aktif dalam media sosial. Yang kedua, perlu modal besar untuk mempromosikan lewat influencer. Yang ketiga, kualitas layanan pelanggan yang kurang. Yang keempat, konsumen yang memiliki tingkat rendah dengan suatu produk yang cenderung tidak memiliki loyalitas yang kuat. Dan yang terakhir ada lokasi. Yang pertama, keterbatasan lokasi gerai. Kedua, biaya operasional yang tinggi.
3. Banyaknya pesaing atau kompetitor di sekitar. Yang keempat, kurangnya merata sistem pendistribusian di setiap wilayah. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Produk yang pertama, pengembangan variasi rasa baru dan menarik. Yang kedua, minuman menyegarkan dengan buah asli. Yang ketiga, menargetkan segmen pasar belum terjangkau atau anak-anak, remaja, dewasa. 4. Kemasan unik untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada harga. Yang pertama, diskon, promo khusus atau paket beli 2 gratis 1. 2. Varian produk lebih ekonomis untuk konsumen pelanggan terbatas. 3. Harga promosi di lokasi distribusi baru. 4. Harga khusus pada acara tahunan seperti ulang tahun Withring. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama, kolaborasi dengan influencer media sosial. 2. Video menarik di sosial media seperti varian rasa proses pembuatan. 3. Insentif untuk rekomendasi pelanggan berupa diskon produk gratis. 4. Interaksi aktif dengan pelanggan di media sosial. Terakhir ada lokasi. Yang pertama, lokasi strategis atau pusat kota, pusat pembelanjaan, dan kawasan perkantoran. Kedua, pusat transportasi. 3. Dekat tempat wisata. 4. Dekat kampus dan sekolah untuk menjangkau mahasiswa dan siswa. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Produk persaingan sangat ketat dengan minuman lainnya. 2. Perubahan tren rasa dan gaya hidup yang dapat mengurangi minat masyarakat. 2. Perubahan tren rasa dan gaya hidup yang dapat mengurangi minat masyarakat terhadap minuman manis. 3. Ketidakakuratan informasi yang diberikan di media sosial. Harga. Persaingan dengan minuman dari merek lokal yang memiliki harga jual lebih murah. 2. Persaingan dengan minuman dari toko online yang menawarkan harga lebih murah. 3. Persaingan dengan minuman dari brand lain yang menawarkan harga promo atau diskon. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama, influencer yang tidak tepat dan lambat dalam merespon permintaan dari brand. 2. Konten tidak relevan. 3. Kurangnya informasi yang ditawarkan. Lokasi, perizinan, dan regulasi serta harga sewa tempat. 2. Kurang kondusifnya pengunjung yang sangat banyak. 3. Banyaknya persaing di lokasi yang sama. Selanjutnya ada pembobotan rating, skor, dan koordinat posisi perusahaan. Berdasarkan tabel total keseluruhan variabel IPAS dan EVAS Withring di atas, dapat diketahui bahwa total skor IPAS berada pada angka 1,33 dan total skor EVAS berada pada angka 0,06. Selanjutnya ada diagram Cartesius SWOT. Dengan melihat kuadran SWOT di samping, maka posisi Withring berada posisi di antara sumbu opportunity dan strength, yakni pada kuadran 1. Hal ini menunjukkan bahwa Withring berada pada posisi agresif dan secara keseluruhan Withring dapat mengembangkan perusahaannya dengan strategi pertumbuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya Withring perlu menyusun langkah dan menetapkan keputusan strategi yang tepat sehingga mampu mengembangkan secara maksimal. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nova. Baik, selanjutnya ada matrik analisis SWOT. Ada strategi SO. Yang pertama ada menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk mengembangkan variasi rasa baru yang unik untuk menarik minat konsumen. Yang kedua ada menyediakan berbagai ukuran dari paket produk lebih ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan anggaran terbatas. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi dengan influencer populer dapat memberikan promosi yang lebih efektif dan mencapai audiens yang lebih luas. Ketersediaan produk di berbagai lokasi untuk menempatkan gerai Withring di lokasi-lokasi strategis seperti pusat kota, pusat perbelanjaan, dan kawasan perkantoran dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Selanjutnya ada strategi WO.
Yang pertama ada melakukan berbagai macam inovasi produk yang memiliki ketahanan lebih tinggi dengan mengembangkan varian rasa unik dan menarik. Yang kedua ada memberikan penawaran paket bundling dengan ukuran yang beragam untuk menarik konsumen. Yang ketiga ada mempertahankan kualitas pelayanan dan interaksi aktif dengan pelanggan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang keempat, menyediakan tempat yang unik dan menarik dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan untuk pelanggan. Selanjutnya, ada strategi ST. Yang pertama ada melakukan edukasi tentang manfaat produk dan kandungannya untuk melawan informasi yang tidak akurat di media sosial. Yang kedua ada menawarkan produk dengan harga bersaing dan memberikan nilai tambah seperti ukuran yang lebih besar atau kemasan yang lebih menarik untuk melawan persaingan dengan minuman murah. Yang ketiga, mengadakan event di lokasi-lokasi strategis dengan target pasar yang sesuai untuk meningkatkan visibilitas brand dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu yang pertama ada mengurangi risiko pemasaran dengan cara meningkatkan promosi, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua ada mengurangi biaya produksi dengan cara meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada melakukan pengembangan pasar ekspor untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk ke konsumen. Yang keempat ada memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran. Selanjutnya ada penentuan strategi, yaitu ada penentuan strategi pendek, ada strategi jangka pendek, yaitu ada meningkatkan promosi berupa menyebar poster atau pamflet untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Terus ada membuat kampanye di media sosial seperti membuat konten menarik di Instagram dan TikTok. Yang kedua ada strategi menengah, yaitu strategi menengah mengembangkan menu baru, ada menawarkan harga yang relatif murah, ada penawaran khusus berupa bundling buy one get one. Yaitu ada strategi jangka panjang, ada pengembangan layanan kepada konsumen, membuka cabang di lokasi yang strategis, menjalin kolaborasi dengan kemitraan, dan meningkatkan kualitas produk yang bersertifikat internasional. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari analisis IPAS dan EPAS yang dilakukan, diperoleh total skor IPAS sebesar 1,33 dan total skor EPAS berada di angka 0,06. Titik koordinat yang menunjukkan posisi perusahaan Wedring berada pada kuadran 1 pada matriks SWOT. Posisi ini menunjukkan bahwa Wedring berada dalam kondisi yang menguntungkan karena memiliki kekuatan internal yang besar serta peluang eksternal yang cukup besar pula. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat bagi Wedring adalah strategi pertumbuhan agresif, growth-oriented strategy, dengan memanfaatkan kekuatan internalnya untuk meraih peluang yang ada. Dalam penelitian selanjutnya, kami dapat menyarankan untuk meneliti, membuat kajian dengan menganalisisnya melalui analisis yang lebih kompleks, menggunakan metode ataupun teori yang berbeda pada penelitian selanjutnya, agar bisa menghasilkan kebaruan penelitian. Dengan demikian, maka dapat dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik, lebih solutif, dan praktis sehingga dapat digunakan sebagai input bagi para pembuat kebijakan. Baik, terima kasih. Ya, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.